Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jari mata. Teman-teman, senang rasanya kita bisa bersumber kembali, bercerita-cerita kembali tentang makhluk-makhluk yang ya tidak sama dengan kita. Tapi makhluk ini juga mereka punya kehidupan sendiri. Sobat jari mata, hari ini kita akan bercerita tentang jari pengintip. Sobat jari mata, cerita ini menceritakan tentang sebuah penampakan yang dilakukan oleh makhluk astral. Ya, kebetulan makhluk ini terlihat oleh kita, ya bukan saya sendiri, tapi banyak teman-teman saya yang waktu itu memang kebetulan sedang duduk bercakap-cakap bersama-sama. Tiba-tiba kejadian itu terlihat. Teman-teman, waktu itu kita setelah berlatih olahraga, kemudian kita sudah selesai, biasanya kita istirahat dulu, mungkin minum untuk menyegarkan tenggorokan. Ya, saat itu kita memang duduk-duduk di bangku, ya berhadapan-hadapan. Ada beberapa teman di samping saya dan beberapa teman di hadapan saya. Dari mata, saat itu kita berbincang-bincang santai yang ya sangat menarik ya. Gimana lah kita bercakap-cakap dengan teman tuh. Dalam keseruan kita bercakap-cakap, tanpa sengaja kita yang menghadap ke teman-teman itu, kebetulan teman-teman itu berada di depan sebuah ruangan, dan ruangan itu tertutup oleh tirai, ya, tirai kelambu yang tebal, jadi kita nggak bisa melihat ke dalam. Tapi kebetulan di ruangan itu kosong dan lampunya dimatikan. Nah, tiba-tiba dalam keseriusan kita berbicara bergurau dengan teman-teman, tiba-tiba tanpa kita sadari ada sebuah jari-jari yang kukunya panjang-panjang, besar, kemudian dia menarik tirai itu seperti orang yang sedang mengintip dari dalam. Awalnya saya, apa itu sih? Tapi begitu kelihatan kukunya yang panjang-panjang, kita kaget, loh apa itu? Semua teman-teman segera serentak berkata, apa itu? Semuanya kaget dan berdiri, termasuk teman yang di depan kita yang membelakangi jendela tadi. Dia berdiri, semua berdiri, melihat dan menunjuk-nunjuk ke dalam ruangan itu yang kacanya ditutup oleh kelambu. Dan memang begitu teman-teman berdiri, tangan itu segera menutup kembali kelambu yang ada di jendela itu tadi. Dan salah satu teman kita yang perempuan kebetulan pas lurus di depan dia, melihat dengan jelas bagaimana tangan itu keluar dan menarik kelambu. Dia segera berteriak-teriak ketakutan, apa itu? Takut. Tapi kita tenangkan dia bahwa ya sudah, enggak apa-apa, dia sudah kelihatan lagi. Kita ajak dia pergi menjauh dari jendela itu tadi. Dan memang teman-teman yang lain juga melihat bahwa begitu dia menutup tirai itu, memang tirai itu bergoyang. Pada logikanya, kalau memang tidak ada yang menggerakkan, tidak ada angin, tidak ada apa-apa, kok tiba-tiba bergerak yang nggak tahu ya, yang membelakangi tadi nggak tahu dia, tapi dia melihat bahwa tirai itu bergerak. Tapi saya dan teman-teman, beberapa teman yang ada di depan yang menghadap ke jendela tadi melihat dengan jelas bagaimana bentuk tangan yang berkuku panjang berwarna hitam besar itu mendorong tirai
sampai tirai bergerak. Kemudian begitu teman-teman sadar, dia segera melepaskan tangannya dari tirai itu. Kejadian ini sangat membuat teman-teman panik, teman-teman ketakutan. Tapi ya, karena itu kejadian yang sangat cepat, ya sudah. Kita ajak teman-teman untuk menenangkan diri, kita beri minum, dan kita segera membubarkan diri. Membubarkan, sudah ya pulang aja. Daripada mereka semakin takut. Jadi kejadian itu terjadi begitu cepat, ya mungkin karena kita ini bergurau ya agak rame, dia merasa mungkin dia apa sih rame-rame di sini, bising mungkin begitu, sehingga dia mengintip kita. Tapi begitu kita tahu, dia melepaskan tirai itu sehingga dia tidak tampak lagi. Tapi memang waktu itu hanya tampak tangannya saja, jari-jarinya tidak tampak mukanya, karena memang di dalam gelap. Sehingga itu teman-teman segera membubarkan diri untuk pulang. Dan memang waktu itu memang sudah malam ya, sudah jam 10 malam. Sehingga ya memang sudah waktunya pulang, tapi karena memang masih asik ngomong, ya mungkin dia juga mengingatkan kita supaya segera pulang mungkin. Kita tidak tahu juga, tapi ya itu begitu menyeramkan, bentuk tangannya saja menyeramkan, kita nggak tahu bagaimana bentuk wajahnya. Tapi ya sudahlah, itu adalah salah satu mungkin pengingat kita ambil positifnya saja, bahwa dia mengingatkan sudah malam, ayo pulang. Ya nanti kalau suatu hari lagi, besoknya atau kapan datang lagi tidak masalah. Mungkin itu ya, kita ambil segi positifnya saja. Jadi itu teman-teman, cerita tentang jari pengintip ya. Memang dia ingin mengintip kita, siapa sih yang rame seperti itu ya. Semoga ini juga jadi cerita kita saja. Dan mungkin kalau ada teman yang juga mengalami cerita ini, atau teman-teman saya juga melihat cerita ini, mungkin mereka juga akan teringat bahwa kejadian waktu itu memang betul-betul sangat mencekam. Karena memang ya kita nggak pernah lihat, tahu-tahu lihat ya, jadi kaget dan takut. Begitu Sobat Jari Mata, cerita tentang jari pengintip yang bisa saya ceritakan pada teman-teman semuanya. Mungkin ini ya cerita yang ya, jadi sesuatu yang perbendaharaan kita tentang cerita-cerita yang berkenaan dengan makhluk-makhluk astral. Terima kasih, jumpa lagi pada cerita-cerita yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jari Mata.